manage waktunya masing-masing ya, 5 menit ya. Kalau lebih saya ingatkan, tapi sesudah Bu Hilda terus nanti masuk ke Bu Dewi. Bu Dewi ya, siap ya, sesuai dengan urutan absen. Nah, kita tidak komentari dulu. Jadi Bu Hilda selesai, terus Bu Dewi selesai, baru Bu Pipit belum hadir ya. Bu Pipit, ya oke, nanti yang belum ada ya dia lewat saja dulu. Bu Hilda silakan dari 8.23 sampai 28. Harus share screen ya Bu ya? Saya Iya, share screen. silakan. Iya. Selamat pagi semuanya. Saya coba jelasin tugas yang saya kirim ke Ibu Juju, tapi kayaknya kurang lengkap. Semoga bisa diperbaikin ya Bu ya sampai hari Senin. Oke. Buat nambah. Oke. Model yang saya bikin sebetulnya sistem buat pembelian benang. Saya ngambil sebetulnya masalahnya dari pabrik saya karena berbeda dari pabrik yang lain. Di pabrik saya punya central purchasing team. Jadi purchasingnya kita punya di Belgia. Nah, si central purchasing team ini dia beli benang buat seluruh grup yang ada. Jadi ada yang di Indonesia, Cina, dan sebagainya. Nah, karena berhubung central purchasing team dia beli dalam jumlah banyak, makanya dia selalu dapat harga yang lebih murah. Masalahnya pengiriman dari Belgia ke Indonesia ongkosnya yang cukup mahal. Elemennya yaitu dari mulai komunikasi karena perbedaan zona waktu Indonesia sama Belgia. Jadi kalau di sini jam 2, di sana jam 8 mereka baru buka. Kadang untuk membalas email harus menunggu 1 hari berikutnya. Terus elemennya benang yang dibeli supplier juga karena saya mau membandingkan dengan apabila kita beli langsung dari supplier untuk benang-benang yang urgent kayak gitu. Terus purchasing lokal yaitu purchasing yang ada di Indonesianya yaitu yang bakalan beli benang dari supplier atau CPT yang memutuskan untuk beli dari CPT atau purchasing dari supplier. Terus parameternya yaitu kuantiti benangnya, terus harga benangnya yang mau dibeli karena ini spesial untuk benang-benang yang kalau kita beli hanya sedikit. Terus lead time pengiriman. Variabelnya yaitu harga lead time terbaik sama harga yang paling murah tapi lead time-nya juga tidak terlalu panjang supaya request order dari customer kita tetap bisa kirim sesuai keinginan. Selanjutnya, ini yang tadi saya sudah jelaskan, permasalahannya yaitu pembelian benang lebih baik melalui CPT atau langsung ke supplier supaya harganya tidak mahal, tetapi lead time juga tidak lama. Model konseptualnya saya tulis urgent order dari customer berbeda, jadi terkadang kita tidak perlu beli dari CPT mungkin kalau seandainya order tersebut masih dalam waktu cukup lama, tapi kalau butuh dalam waktu seminggu atau 2 minggu mungkin harus dari CPT dengan asumsi, tapi harganya juga masih acceptable. Terus asumsi modelnya kuantiti yang dibeli mau dari CPT ataupun supplier harus sama, terus harga belinya harus sudah diketahui yang dari CPT sama dari supplier, lead time juga yang dari CPT pengiriman ke kita sama dari supplier harus udah diketahui dan request pengiriman order ke customer-nya juga harus diketahui. Ini notasinya saya masukin, saya juga jujur Ibu kalau buat bikin notasi kayak gitu mungkin masih kurang paham, tapi saya asumsikan dengan perkiraan quantity saya pakai variabel R, kayak gitu R1 sama sampai M karena quantity kita bisa beli 1 kilo mulai dari 1 kilo sampai yang di requestkan. Harga barangnya pasti udah pasti dari yang
supplier dan CPT, terus ongkos kirim dari supplier sama CPT juga pasti diketahui, lead time barang dari supplier sama CPT juga pasti diketahui, sama request delivery customer juga udah diketahui dari requestan customer, info dari sales. Jadi minimumkannya, jadi saya pengennya harga barang paling murah, tapi lead time juga yang terbaik. Batasannya dengan asumsi bahwa lead time benang dari CPT pasti lebih lama dari supplier, dan yang kedua harga benang dari CPT pasti lebih murah dari supplier, gitu. Dari saya sekian. Sudah ya, Bu? Iya, udah, Bu. Tadi saya minta tolong Ibu, yang X itu tadi apa harga ya? Yang X ya, jadi X itu nanti total harga barang ditambah sama ongkos kirim. Jadi total secara keseluruhan di yang sini, yang B-nya lead time-nya, Bu. Jadi nanti kalau misalnya udah diketahui lead time dari customer, dari CPT berapa lama pengiriman, dan dari supplier nanti di-compare sama request dari customer, apakah delay apa enggak, apa kita perlu dari CPT atau dari supplier masih masuk atau enggak, nanti dipertimbangkan. Oke. Tadi saya katakan saya minta Bapak Ibu mempresentasikan dulu begitu ya, tanpa saya komentari. Tapi saya berubah pikiran, boleh ya? Takutnya gini, kalau semua presentasi dulu, terus catatan saya terus lupa tadi apa ya gitu ya. Oke ya, jadi saya coba untuk memberikan beberapa catatan dari apa yang Bu Hilda sudah kerjakan. Tadi saya melihat bahwa Ibu coba ke halaman 2 apa 3 ya? 2 mungkin. Oke, nah oke di sini. Parameter sistem, di situ ada lead time. Kemudian harga juga sebagai parameter, tapi kemudian menjadi variabel. Ya, kemarin Ibu persis ya, seingat saya yang saya tanya Ibu apa bedanya parameter dengan variabel. Jadi nggak bisa kalau parameter itu besaran yang sudah diketahui, ya kan? Sedangkan variabel besaran yang belum diketahui dan kita cari. Nah, sekarang bagaimana Ibu bisa mengatakan harga dan lead time itu pada dua posisi? Ya, sebagai parameter, ya sebagai variabel yang dicari. Itu catatan terkait dengan persiapan Ibu ya, menyiapkan mana yang namanya parameter, mana yang variabel. Variabel itu yang kita cari. Kemudian yang kedua, Ibu di halaman 4, Bu. Ya, oke. Ini kan maksudnya Ibu tadi adalah ada M jenis barangkali ya. M quantity atau M jenis? Quantity berarti itu kilogramnya, Bu. Jadi total benangnya yang mau dibeli. Jadi jadi menyatakan quantity. Artinya jenisnya cuma satu ya? Jenis produknya cuma satu. Oke. Nah, kalau begitu Ibu jangan menuliskan R1 terus ke RM. R1 terus Ibu nanti tambahkan satu baris di insert, Bu. Nah, insert itu isinya titik-titik ke bawah supaya kita semua yang membaca jelas ya bahwa oh itu maksudnya dari R1 sampai dengan RM. Artinya dari 1 kilo sampai M kilo misalnya. Ya Bu ya. Terus di kuantitinya itu tuliskan satuannya. Entah kilo, entah apapun begitu. Nah, jadi di harga juga harusnya A1 sampai dengan AM. Ya kan Bu? S1 sampai dengan SM. Jadi jangan yang satunya bernotasi M karena tidak jelas berapanya. Kalau ini kan langsung 2, 1 ke 2. Ya Bu ya? Oke. Boleh tanya, tapi kalau misalnya kan hanya 2 supplier, jadi saya asumsikan yang harga itu A1 tuh dari CPT, yang A2 itu dari supplier. Begitu juga ongkos kirimnya, apa tetap harus A sampai M, kayak gitu? A sampai M, 1 sampai dengan M itu kan tadi kata Ibu menyatakan kuantitas yang dibeli. Iya. Jadi di sini saya tidak melihat mana ada
apa yang membedakan bahwa ini dibeli dari apa tadi CPT yang sama supplier. luar, satunya lagi dibeli dari supplier yang lokal. Nggak kelihatan di sini karena Ibu tidak menunjukkan. Jadi kalau Ibu mau menunjukkan seperti itu, mestinya ya Bu ya, si R itu adalah variabel. Ibu akan menentukan berapa yang harus dibeli, kan Bu? Ya. Yang kuantitinya udah ketahuan Bu. Jadi kita butuh benang misalnya 200 kilo. Jadi kita bakalan beli 200 kilo. Keputusannya tinggal mau belinya dari CPT atau dari Oke. supplier. Kalau begitu, apakah berarti harga yang dibeli dari luar dengan harga lokal sama? Beda Bu. Nah, kalau beda kan Ibu harus menunjukkan bedanya, gitu. Gitu ya. Kemudian Ibu coba, itu kan tadi X-nya itu unit ya, unit yang dibeli ya, sekian kilo gitu. B itu lead time. Ibu buka halaman terakhir. Nah, oke, di situ ada minimumkan X. Bu, lain kali nulisnya ini susah bacanya ya, jadi seperti salah dua. Jadi kalau itu subscript, Ibu bisa tuliskan subscript ya, supaya jelas mana yang variabel dan subscriptnya itu menyatakan apa, begitu. Tapi lebih parah dari itu, Ibu jangan sakit hati ya kalau saya bilang parah. Kamu mau Bu, lebih baik kayak gitu Bu. Saya suka. Iya. Yang lebih parah dari sekedar notasi subscript atau apapun, ini adalah X itu tadi unit, dan B itu adalah lead time. Ya Bu ya? Ya. Jadi apa Bu unit dikalikan lead time? Nggak jelas. Ada rupiah dikalikan waktu, nggak jelas Bu. Gitu. Jadi itu ya, ada yang salah. Gitu. Secara prinsip, kita itu hanya bisa menjodohkan sesuatu yang sejenis. Jadi kalau uang kalikan uang ya Bu ya. Gitu. Berarti kalau misalnya maaf Bu, kalau misalnya saya bikin dua diminimumkan, berarti yang satu untuk harga, yang satu untuk lead time, nggak masalah? Nggak bisa. Dalam satu fungsi itu satuannya harus sama. Gitu. Nah, sekarang begini, kalau Ibu lihat ke model yang saya buat sebagai contoh minggu lalu, Ibu yang tanya, itu CIJ apa gitu ya. Nah, CIJ itu saya katakan itu adalah ongkos kirim per unit, ya Bu ya. Lalu dikalikan dengan XIJ. XIJ-nya itu apa? Unit, karena ongkos per unit dikalikan unit jadi ongkos kan, jadi rupiah gitu. Nah, kalau ini jadi apa Bu gitu. Gitu ya Bu ya. Jadi coba dicek lagi juga fungsi pembatasnya. Tapi saya harus mengapresiasi upaya Ibu untuk memodelkan masalah ini, hanya bahwa model ini masih harus direvisi, tidak apa-apa. Barangkali karena ini kasus real di tempat Ibu bekerja, mudah-mudahan ini malah bisa menjadi materi yang akan Ibu angkat di tesisnya nanti. Ya Bu ya? Ya. Satu lagi Bu, pertanyaan saya mau make aja. Kan untuk yang ini, kenapa saya kasih variabelnya juga yang berubah? Karena untuk yang parameter kan sudah diketahui. Sementara yang ini kan saya juga mau mencari harga, harganya kan bakalan berubah seandainya dari CPT sama supplier, tergantung dari ongkos kirim dan harga benangnya kayak gitu Bu. Apa tetap bisa atau jadi kalau begitu, Ibu nanti harus bedakan antara harga yang di CPT ya, harga yang ditetapkan CPT persatuan unitnya itu harus beda variabelnya dengan harga. Jadi gini kan, parameter dikalikan variabel Bu ya. Oke, jadi untuk parameter harga yang ditetapkan oleh CPT itu harus punya variabel yang terkait dengan CPT. Sedangkan harga yang dari lokal itu harus dikaitkan dengan variabel yang untuk nanti menyatakan berapa yang dibeli dari lokal. Gitu, Bu. Ya.
Ibu bisa gunakan notasi apapun, tapi Ibu jelaskan. Misalnya kalau X itu menyatakan jumlah unit yang harus dibeli dari CPT, misalnya, sedangkan Y itu adalah, misalkan ya, Y itu adalah jumlah unit yang harus dibeli dari lokal, lalu nanti nyatakan parameter harganya dari CPT itu sebagai A misalnya, kemudian parameter harga dari lokal itu sebagai B, misalnya apapun. Silakan Ibu gunakan notasi yang biasa digunakan dalam matematik. Jadi Ibu, saya beri kesempatan sampai hari Senin jam 6 sore, Bu ya, untuk memperbaiki. Oke. Dan Ibu bisa memperkaya ini, model ini ya, misalnya baru kepikiran, iya ya padahal kan ada, nah gitu, silakan Bu ya. Jadi Ibu tidak terikat dengan model yang ini, gitu. Baik, Ibu belum belajar operation research kan ya? Belum, Bu. Dan kebetulan ini juga APS pertama saya karena S1 saya bukan di industri teknik. Ya, oke. Jadi itu kalau menurut saya gunakan ini kesempatan untuk Ibu curi start belajar operation research dan Ibu mulai memikirkan, tidak ada salahnya Ibu baru masuk tapi sudah mulai memikirkan nanti materi tesisnya apa gitu. Tidak harus ini, tapi setidaknya barangkali ini lebih memperkenalkan Ibu kepada kira-kira nanti tesisnya seperti apa ya. Gitu ya, Bu ya? Ya. Oke. Baik, Ibu Hilda, terima kasih ya. Iya, Bu. Oke, dan berikutnya saya persilakan Bu Dewi. Ya, Bu. Ya, silakan Bu Dewi. Bu Dewi dari 39 ya. 40 lah sampai 45. Ya, Bu. Ya, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Ibu, saya mencoba menjelaskan sistem informasi manajemen laboratorium kalibrasi. Kebetulan saya bekerja di sana sebagai penanggung jawab laboratorium. Yang pertama, elemen sistem. Elemen sistem itu pelanggan, alat ukur yang dikalibrasi, teknisi laboratorium, dan penerima order dan laboratorium. Kemudian atributnya jumlah pelanggan, jumlah alat, daftar alat. Kita punya lingkup laboratorium karena kita laboratorium kalibrasi nomor 1 LK001 IN. Kemudian kita mempunyai tarif alat sesuai PP 47 2011. Kemudian ada penyelesaian pekerjaan dengan standar pelayanan minimum. Kemudian interaksi sistem yang dilakukan adalah pertama pelanggan mengisi form, kemudian melakukan permohonan, kemudian registrasi, kemudian penerima order melakukan kaji ulang permintaan, kaji ulang dengan mengkoordinasikan kepada pihak laboratorium tentang kondisi alat ukur yang akan dikalibrasi. Kemudian dibuatkan kontrak, pembayaran SPK, nomor order, kemudian alat diserahkan ke laboratorium, dilakukan kalibrasi, dan terakhir terbit sertifikat kalibrasi. Subsistemnya di sana ada 6 Bu laboratoriumnya, dimensi, gaya, massa, tekanan, listrik, suhu, dan instrumen analitik. Kemudian input, mekanisme sistemnya, inputnya forum, registrasi, kaji ulang, perjanjian kerjasama, e-billing, SPK, dan nomor order. Kemudian prosesnya pelaksanaan kalibrasi, kemudian outputnya sertifikat, laporan hasil kalibrasi. Lingkungan sistemnya, yang pertama sistem pemerintahan dan sistem laboratorium mungkin berdasarkan SNI ISO 17025/2015. Kemudian contoh kasus, Bu, ada permasalahan di sana, di lab selama saya bekerja di sana, itu kekurangan teknisi, Bu, teknisi laboratorium karena pekerjaan yang cukup banyak. Kita itu menghandle semua laboratorium se-Indonesia untuk industri. Jadi saya mengkasuskannya untuk menentukan jumlah teknisi laboratorium berdasarkan hasil pengukuran beban kerja waktu. Latar belakangnya pelayanan yang harus tepat waktu sehingga dibutuhkan jumlah teknisi laboratorium yang cukup untuk dapat menyelesaikan kalibrasi alat ukur. Tujuannya untuk memformulasikan model matematis menentukan jumlah teknisi laboratorium berdasarkan hasil pengukuran beban kerja waktu. Diasumsikan pekerjaan kalibrasi ini untuk satu jenis kalibrasi dalam 1 tahun, kalibrasi satu alat ukur itu 1 jam, kurang lebih 1 jam,
kemudian 1 hari 5 jam kerja, 1 minggu 5 hari kerja. Karakteristik modelnya, pelayanan pekerjaan kalibrasi alat kepada pelanggan harus tepat waktu dan dilakukan sesuai antrian. Kemudian model konseptualnya pada pengukuran beban kerja waktu, pengerjaan, dan jumlah pekerjaan. Kemudian menghitung rekapitulasi perhitungan total waktu satu jenis alat untuk menghasilkan total kebutuhan waktu kerja per hari. Melakukan estimasi pengukuran jumlah teknisi laboratorium berdasarkan total kebutuhan waktu kerja. Kemudian variabelnya waktu penyelesaian dan jumlah pekerjaan order kalibrasi. Parameter modelnya jumlah ukur yang akan dikalibrasi dan jumlah teknisi laboratorium. Formulasinya pengukuran beban kerja waktu teknisi laboratorium adalah total waktu pengerjaan untuk satu alat ukur dalam satuan menit, waktu pekerjaan dikali jumlah pekerjaan. Kemudian total kebutuhan waktu untuk satu jenis alat tahunan, jam per tahunan, kegiatan kerjanya adalah total waktu dibagi total waktu pekerjaan dikali 12 bulan dikali 20 hari kerja. Sehingga total kebutuhan waktunya jumlah dari kegiatan jam hari ditambah tahunan. Dan yang terakhir adalah perhitungan jumlah teknisi laboratorium adalah estimasi kebutuhan tenaga kerja orang adalah total kebutuhan waktu kerja dibagi jam kerja. Mungkin itu saja Bu, saya memasukkannya karena kemarin pembuatan ini juga sesuai data yang saya dapat di tempat kerja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, bisa pas 5 menit ya. Oke, Bu Dewi. Yang pertama komentar saya, Ibu buka di halaman cover, Bu. Halaman pertama. Ya, Bu. Coba Ibu tunjukkan covernya, Bu. Ke atas. Ibu buka ke atas. Ya, Bu. Ibu bisa tunjukkan covernya. Halaman cover. Halo, Bu Dewi. Bu Dewi. Saya tidak bisa melihat wajah Bu Dewi, tidak juga mendengar suaranya. Ibu jangan di-mute, Bu. Terus, Bu, ke atas. Ke halaman pertama. Ke halaman pertama, Bu. Nah, oke. Ibu nanti lagi biasakan Ibu cantumkan nama Ibu. Ini hasil pekerjaan Ibu. Jadi kalau Ibu tidak cantumkan, ya, dan itu juga ada lagi ya peserta lain juga yang tidak mencantumkan identitasnya. Itu ya komentar saya yang pertama. Yang kedua, sebetulnya model Ibu ini bisa digunakan, tapi yang sekarang ini keluar dari konteks kita bahwa kita sedang bicara sistem distribusi. Ya. Ya. Iya, jadi kalau Ibu ingin misalnya menggunakan model yang tadi Ibu sudah tunjukkan, mungkin Ibu ganti objeknya ya di sistem distribusi. Kalau ini sistem informasi manajemen, jadi ya sebetulnya bisa aja sih gitu, tapi Ibu bicara di Balai Besar Logam dan Mesin ini, Ibu bicaranya tentang yang terkait dengan sistem distribusinya, gitu kan pasti ada lah. Tadi kan katanya menangani lab se-Indonesia ya Bu ya, jadi pasti ada kasus pendistribusian alat lah atau apapun gitu, ya Bu ya. Ya. Halo? Iya, oke. Bu Dewi, kalau misalnya Ibu ingin memperbaiki ya, Ibu masih punya waktu sampai hari Senin. Iya. Ya, hari Senin ya, saya perbaiki. Oke. Yuk. Ya, berikut Bu Pipit. Bu Pipit, adakah? Bu Dewi, tolong di share-nya dihentikan supaya saya bisa melihat wajah yang lain. Suara saya terdengar jelas kah? Atau ada masalah? Jelas ya? Oke. Jadi kalau begitu masalahnya ada di Bu Dewi ya. Bu Dewi.
Bu Dewi, tolong dimatikan share-nya. Oke, terima kasih. Ibu Pipit sudah hadirkah? Belum ya? Oke, kita lewat saja dulu. Silakan Pak Irham Taufik, mana? Adakah? Nggak ada juga. Hadir, Bu. Ada ya? Hadir. Oke. Ya, ya. Silakan Pak. Dari 40 berapa nih? 49. Ya. Oke, silakan. Udah benar. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Cucu telah memberikan waktunya untuk mempresentasikan tugas saya mengenai sistem pemodelan. Namun sebelumnya mohon maaf Ibu, saya menyimpang dari tugas yang Ibu sampaikan mengenai sistem distribusi. Saya tidak waktu kemarin tidak menyimaknya, jadi saya di luar tema itu Ibu. Jadi yang saya ambil pada kesempatan kali ini yaitu mengenai sistem manajemen sumber daya manusia. Nah, langsung saja langsung saja ke elemennya. Kalau di MSDM itu sendiri elemennya yaitu ada manajer atau leader, atau juga ada karyawan, ada job deskripsinya, ada SOP, dan ada juga perencanaannya. Kemudian atributnya itu ada kuantitas karyawan yang diberdayakan, kapasitas job deskripsi, biaya pendidikan dan pelatihan, dan kualitas banyaknya konsep kompensasi yang diberikan. Interaksi sistem yaitu manajer melakukan analisis pekerjaan agar dapat mendesain organisasi serta menetapkan uraian pekerjaan, spesifikasi pekerjaan dan evaluasi pekerjaan. Kemudian membuat dan memperlakukan SOP terhadap karyawan, tujuannya untuk mencapai kriteria karyawan tertentu atau karyawan yang cakap, terampil, integratif, dan disiplin sesuai yang diharapkan perusahaan. Kemudian manajer melakukan controlling dan evaluasi terhadap karyawan sehingga manajer memiliki data-data karyawan untuk planning kedepannya dalam pemberdayaan karyawan. Kemudian ada subsistemnya, ada sistem rekrutmennya, ada pengembangan, ada kompensasi, ada pengintegrasian, dan yang lainnya. Adapun mekanisme sistemnya yaitu inputnya manajer merekrut serta menyeleksi karyawan dari jenjang pendidikan dan background yang berbeda-beda ke suatu perusahaan. Prosesnya menempatkan karyawan, mengorientasi, memberikan pendidikan dan pelatihan, penetapan job description, penetapan SOP, dan penetapan fungsi jabatan. Sedangkan outputnya adalah manajemen kerja, kompensasi dan manfaat, pengembangan karir, serta mempertahankan karyawan yang kompeten dan berkerja tinggi. Adapun lingkungan sistemnya yaitu ada sistem pendidikan, ada sistem pemerintah, sistem ketenagakerjaan, dan sistem perusahaan. Contoh kasus di subsistem MSDM diantaranya di rekrutmen. Yang pertama, menentukan pengangkatan karyawan berdasarkan kriteria yang dibutuhkan perusahaan untuk memenuhi rancangan kinerja pada suatu jabatan. Latar belakangnya, sistem SDM memiliki peranan yang sangat penting bagi perusahaan karena berkaitan dengan human capital. Sistem MSDM mengatur dan menetapkan program kepegawaian yang mencakup masalah-masalah kepegawaian. Kemudian juga karyawan atau manusia bersifat dinamis dan mempunyai pikiran atau perasaan, harga diri, sifat, serta membawa latar belakang, perilaku, keinginan, dan kebutuhan yang berbeda-beda. Asumsi modelnya, jumlah karyawan yang diterima sesuai dengan volume pekerjaan. Jika jumlah karyawan terlalu banyak, akan terjadi pemborosan. Dan jika jumlah karyawan yang kurang, pekerjaan tidak dapat selesai tepat pada waktunya. Karakteristik modelnya, pekerjaan di setiap divisi harus terselesaikan dengan tepat waktu, pekerjaan yang diselesaikan harus sesuai standar prestasi, absensi karyawan harus sesuai dengan jumlah kerja atau absen per bulan. Pengembangan modelnya, di antara ada definisi masalahnya, yaitu berapa jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan agar pekerjaan selesai tepat pada waktunya dan pekerjaan yang dikerjakan sesuai dengan prestasi kerja. Model konseptualnya, karena parameter sistem bersifat unik atau masing-masing karyawannya dan uraian pekerjaannya, maka kuantitas beban kerja dan volume pekerjaan menentukan total karyawan yang dibutuhkan. Formulasi modelnya yaitu
Analisis beban kerja adalah penentuan jumlah pekerjaan yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dalam jangka waktu tertentu. Maka di sini analisis beban kerja sama dengan volume pekerjaan dibagi standar prestasi dikali 1 orang. Jadi ketika contohnya si PIM maju terus akan memproduksi 700 unit barang setiap hari standar. Standar prestasi per orang itu per hari 7 jam atau menghasilkan 10 unit, berapa jumlah karyawan yang dibutuhkan? Jawabnya jumlah karyawan yang dibutuhkan adalah 70 orang karena volume pekerjaan itu dibagi standar prestasi dikali 1 orang. Kemudian juga formulasi modal matematis. Mungkin itu aja Bu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf karena saya rasa ini saya sangat menyimpang gitu dari tugas yang Ibu sampaikan. Jadi kurang ini Bu. Jadi mohon koreksinya untuk yang ini dan insya Allah nanti saya akan perbaiki untuk yang di sistem distribusinya ganti tema. Ya. Oke, Pak Ilham, catatan saya adalah sebetulnya Pak Ilham sudah menampilkan apa yang ingin disampaikan itu menarik ya. Kecuali di halaman pertama, coba halaman cover. Nah, ini terlalu rame gitu ya. Jadi bisa lebih disederhanakan. Sedangkan di halaman kedua itu kedua sampai ke berapa ya, ke-7 itu bagus. Saya suka dengan penampilan seperti ini karena bukan hanya catatan gitu ya. Ini memberikan visualisasi yang bisa membantu menarik perhatian begitu ya. Nah, dan ini sebetulnya model ini tadi kok tidak dilanjutkan, padahal tidak apa-apa ya dilanjutkan. Ini bisa dibawa ke tinggal tempatnya aja, Pak Ilham ya. Jadi misalnya kalau tadi sistemnya itu bukan sistem distribusi, nah nanti ketika menyatakan subsistem yang akan dibahas dari sistem distribusi kan luas ya. Jadi itu pada subsistem yang mana dan konsep ini bisa digunakan karena perhitungan ini dari mulai beban kerja sampai nanti menghitung berapa kebutuhan tenaga kerja itu berlaku di manapun pada sistem apapun gitu. Jadi tinggal Bapak cari tempat yang nyaman untuk menjatuhkan model ini sehingga dia menjadi sesuatu yang memang real ada di situ dan bisa dihitung gitu. Objek pekerjaannya ya Bu. Ya. Kenapa? Objek pekerjaannya Bu. Ya, objeknya. Jadi wadahnya aja yang tinggal Bapak ganti gitu. Kalau sekarang ini kan yang nggak tahu ya ini pada sistem yang mana tadi rasanya saya kok nggak membaca ya ini berlaku untuk apa padahal ini berlaku untuk manapun gitu. Oh, jadi masih bisa ini dikembangkan tentang contoh kasus subsistemnya aja ya Bu? Iya, gitu. Ya, jadi hanya tadi coba lanjut Pak. Tadi yang pertama menghitung jumlah orang ya tadi. Ya. Ya, pertama menghitung jumlah orang, kemudian analisis beban kerja, kemudian ya menghitung absensi karena kan tidak setiap orang yang tadi dihitung itu 70 orang itu tidak setiap orang itu bisa efektif karena dihitung karena sholat, karena istirahat dulu, karena makan, menerima telepon dan sebagainya. Jadi absensi ya, itu mempengaruhi terhadap beban kerja. Ya, tapi sebetulnya juga kalau dalam perhitungan secara teoritis kita juga memberikan waktu kok. Nggak ada orang yang kerja misalnya kewajibannya 8 jam per hari itu 8 jam terus saja kerja nggak ngapa-ngapain. Kita orang bukan mesin. Jadi sebetulnya hal-hal seperti itu mestinya ada begitu ya dalam perhitungan kita juga masuk. Ada yang namanya efisiensi kan, ada yang namanya efektivitas kerja. Nah, Bapak masukkan ke situ. Kemudian saya ingin
tadi dari beban kerja, kemudian absensi, itu kemudian nantinya mau dibawa kemana karena tadi tidak dilanjutkan. Nah, itu saya ingin sebagai satu yang berkesinambungan ya, jadi ada hubungan antara menghitung beban kerja sampai kepada nanti berapa, ini kan ujungnya mau menentukan berapa ya? Ya, Oke, nah itu nyambung begitu ya. Jadi misalnya bukan absennya yang dihitung, tetapi apa namanya, efektivitas kerjanya dalam 8 jam kerja itu ya kita kasih waktu lah, orang barangkali dia ingin ke belakang dulu, barangkali dia ingin apalah ya. Jadi kan kita tidak mengharuskan 100% kerja selama 8 jam. Walaupun dikasih waktu istirahat, tetap aja yang 8 jam yang harus kerjanya itu, dia nggak mungkin tanpa kehilangan 1 menit pun begitu, nggak mungkin. Jadi tetap kita berikan berapa persennya gitu. Nah, itu saya ingin nyambung. Jadi kalau tadi ujungnya adalah menghitung tenaga kerja, dimulai dari menentukan bobot beban kerja begitu, maka sampainya ke penghitungan kerja itu semuanya nyambung. Jadi tidak itu lepas sendiri gitu. Ya, satu model matematis untuk menghitung ini ya sudah sebagai dia sendiri, lepas nggak mungkin. Ini terkait kan dari mulai beban kerja, kemudian efektivitas kerja, kemudian sampai akhirnya ini loh ujungnya itu adalah bahwa untuk pekerjaan terkait dengan distribusi tadi ya, ini dibutuhkan sekian orang. Bapak boleh pilih subsistem yang lebih kecil sehingga mudah-mudahan bisa gambarannya itu bisa lebih karena kalau lebih kecil kan lebih sederhana, jadi bisa lebih mudah dibayangkan begitulah. Ya Pak ya? Ya, mengapa? Oke, ada waktu sampai Senin Pak ya. Oke, tapi cara menyampaikan ini saya harus kasih apresiasi, ini sudah bagus, modelnya pun bisa diboyong, tinggal cari tempat, gitu ya. Dan itu tadi kaitkan antara model matematis yang satu dengan yang lain itu nggak boleh lepas sendiri-sendiri, Pak ya. Ya baik, Ibu. Terima kasih Bu. Sama-sama. Yang berikutnya adalah Pak Iram, tolong di ya, baik Bu. Bentar. Pak Gamar, adakah? Hadir Bu. Mana Pak Gamar? Pak Gamar. Hadir Bu. Oh, oke. Ya, oke. Pak Gamar bisa mengomentari Gimana Bu? pekerjaannya, coba bisa. mengomentari sendiri dulu. Gimana Bu? Bisa mengomentari dulu sendiri pekerjaannya. Oh iya, pekerjaan saya Bu kayaknya lebih nggak nyambung kayaknya Bu. Soalnya kan lebih ke distribusi transportasi Bu. Jadi mohon maaf Bu, jadi terlalu terbelenggu dengan materi sistem transportasi Bu. Iya, itu ya. Jadi beralasan kalau tadi saya katakan berikutnya saya nggak akan berikan contoh karena bisa jadi mengganggu, menyebabkan ruang gerak Bapak Ibu itu lebih terbatas. Oke, tapi Pak Gamar, karena yang sudah membaca hanya Pak Gamar sendiri dan saya, kawan-kawannya belum tahu, Iya Bu. Kita ini kan forum belajar ya, belajar dari yang bagus, belajar juga dari yang belum bagus, supaya kita bisa menyempurnakan hasil kita masing-masing ya. Silakan Pak Gamar. Langsung Bu? Ya, silakan. Baik, sebelumnya mohon maaf Bu semua. Ini seharusnya kan ke distribusi, ke distribusi transportasi. Jadi langsung saja Bu, untuk data kendaraan kan menggunakan kendaraan darat. Untuk ada 2 unit, ada 2 mobil. Lanjut ke data pelanggan, ada 5 pelanggan yang sudah disampaikan dari Popo hingga ke Karawang, itu frekuensinya 1 kali per minggu.
Lanjut ke data dari IKM ke pelanggan, itu ada beberapa jarak dengan mobil berbeda juga dan konsumsi BBM pun berbeda juga. Itu dengan jarak 100 km hingga 198 km. Lanjut dengan, jadi mohon maaf Bu, ini yang kemarin itu kurang lengkap, ini versi lengkapnya Bu. Oke. Jadi lanjut ke data order minggu pertama itu, yang dari toko Dadan sendiri 375, toko Usep 350, toko Pak Haji 400, toko TMA 550, dan toko Puji 700. Lanjut ke metrik jarak rute. Untuk jarak rute sendiri ini data mentah dari pabriknya sendiri Bu. Untuk 496766 itu jarak antar toko. Jadi dengan rumusnya itu SIG sama dengan D 0,1 tambah D 0,J dikurangi D I kurang J. Jadi 100 ditambah 47 dikurangi 49 sama dengan 98. Hasilnya seperti ini, Bu. Ini untuk iterasinya ada 6. Jadi semuanya sudah ditotalkan. Dari 300, yang paling jauh itu 359. Lalu dihapus dulu, lanjut ke literasi 3, dihapus kembali sampai dengan literasi ke-6. Untuk kesimpulannya, rute keseluruhan untuk rute 1 pabrik itu berjarak, rute 1 dengan berjarak 200 km, rute 2 dengan jarak 397 km, dan terakhir rute 3 itu 440 km. Mungkin segitu aja, Bu. Mohon maaf banget, Bu. Ini sangat tidak nyambung. Oke, Bapak Ibu, satu hal yang saya ingin sampaikan. Ketika kita dalam proses belajar, membuat kesalahan itu adalah, kalau saya tidak dikatakan berlebihan, saya mengatakan wajib. Bapak Ibu wajib mengalami salah. Karena apa? Kita tuh belajar dari kesalahan yang sudah kita buat. Ya, kalau langsung semuanya benar, di mana proses belajarnya? Itu ya. Jadi tidak usah lagi minta maaf. Biasa saja ya. Tapi saya minta ketika kita sudah melakukan sesuatu, tidak usah sungkan untuk menunjukkan bahwa saya salah, ya memang salah begitu. Lalu kita belajar bagaimana supaya tidak salah lagi gitu. Ketika kita sudah benar, ya saya juga tadi kan beberapa juga saya katakan bahwa ininya sudah benar, tapi nah gitu ya, itu proses belajar. Jangan nanti Bapak Ibu mengatakan, kok nggak ada yang perfect? Nggak ada, pekerjaan saya sendiri juga nggak perfect kok. Saya menilai pekerjaan saya juga nggak pernah ada yang perfect. Ya kesempurnaan itu katanya kan hanya milik Allah ya. Kita mah dalam proses aja memperbaiki gitu. Jadi tidak ada sasaran untuk memberikan model yang perfect, yang terbaik. Ya enggak, kan saya katakan kemarin ada 4 kriteria untuk menilai baik tidaknya suatu model, tapi saya tidak menuntut 4-4-nya Bapak Ibu penuhi. Gitu kan? Ya, kalau yang menyimak masih ingat barangkali. Nah, oke, catatan saya untuk Pak Gamar. Ini adalah pekerjaan yang melampaui apa yang saya minta. Bapak keluar dengan solusi, ya. Ini kan rute 1, rute 2, rute 3 begitu. Padahal kita tidak sampai kepada mencari solusi, tidak bicara tentang metode untuk mencari solusi. Pekerjaan Bapak Ibu selesai, berhenti sampai ada model. Nah, ini malah saya tidak melihat modelnya. Padahal tadi kan Pak Gambar menceritakan ini rumusnya gitu ya. Rumus itu kan model matematis ya, gitu. Kenapa nggak muncul gitu itu ya? Jadi bukan harus dibuang sama sekali, tidak, tapi alihkan. Ini adalah arah ke metode dan solusi. Nah, arahnya Pak Gamar harus ke awal. Di awal tadi saya bahkan tidak melihat itu elemen sistemnya apa gitu ya, kemudian bagaimana kaitan satu dengan yang lain, bagaimana atributnya apa, itu saya tidak melihat begitu ya. Tiba-tiba saja muncul ada
tadi yang sudah disampaikan tadi sampai kepada solusi. Oke, jadi ini tidak, tadi kan katanya ini sama sekali menyimpang dari, enggak, ini masih terkait dengan sistem distribusi, karena kan luas ya. Tapi tolong dipenuhi langkah-langkah yang memang harus menjadi pekerjaan kita di kelas ini, gitu. Jadi saya sama sekali tidak meminta Bapak Ibu membahas sampai kepada metode. Sesudah metode itu ada solusi, enggak. Kita nggak butuh data, ya. Yang dibutuhkan hanyalah notasi untuk data yang nanti diperlukan, gitu. Gitu ya. Tadi Bu Hilda juga kan hanya notasinya saja. Oh, ini menyatakan harga, ini menyatakan lead time. Nggak ada, karena memang kita tidak sampai kepada solusi, karena itu data tidak penting di sini. Tapi karena dia terlibat, maka notasikan di mana posisinya pada model yang dibangun. Kan saya minta ya, kalau untuk yang sekarang saya maksa, Bapak Ibu harus membuat model matematis gitu. Jadi pasti harus ada. Itu ya, Pak Gamar ya? Ya, Bu. Mohon maaf, Bu. Terlalu menyimpang. Jadi lagi nggak perlu minta maaf. Tidak apa. Iya, Bu. Ya, Ya, tidak Bu. usah Terima kasih atas itunya, Bu. Pembelajarannya, Bu. Ya, sama-sama. Baik, silakan Pak Karnadi. Iya, Bu. Sudah siap? Udah muncul kan, Bu ya? Belum. Oh, belum. Belum. Nanti, baik. Oke, ya, sudah. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Bu, atas waktunya. Mohon maaf bila presentasinya kurang memuaskan. Terus saya tidak sendiri dimaafkan, tidak dimaafkan, tidak ada yang perlu dimintain maaf. Kebetulan saya belum bekerja, Bu. Ini saya ngambil di beberapa jurnal, Bu. Oke, di sini saya penentuan rute dan penjadwalan pengangkutan sampah di Kota Bandung, wilayah Bandung Barat menggunakan Kabusat. Nah, komentar dulu ya. Menggunakan Kabusat itu nggak penting karena kan kita tidak sampai kepada metode. Oh iya, Bu. Ya, jadi kalau mau model penentuan rute penjadwalan pengangkutan sampah di Kota Bandung gitu, atau di Bandung Barat gitu, cukup sampai situ. Oke, silakan. Di sini latar belakangnya permasalahan pengangkutan dengan mempertimbangkan kendaraan jenis kendaraan yang digunakan dan masalah penjadwalan kendaraan dikenal dengan VRP dalam pembentukan rute kendaraan pengangkutan sampah, rute kendaraan di awal dan di akhir di depot. Sebelum kendaraan kembali ke depot, muatan atau sampah harus dibongkar muat, loading atau unloading ke stasiun pembuangan antara SPA. Rute pengangkutan sampah yang tidak memperhatikan jarak lokasi antar TPS yang akan dikunjungi, belum adanya jadwal pengangkutan sampah secara pasti. Di sini ada kasusnya. Kasus pertama dalam kasus rute kendaraan pengangkutan sampah yang terjadi di Kota Bandung, wilayah Barat, terdapat sedikit perbedaan di mana kendaraan setelah melalui TPS tidak langsung kembali ke pool, melainkan harus melalui SPA terlebih dahulu kembali ke depot, membuat rute dari titik yang mempunyai nilai penghematan terbesar dan besarnya muatan terangkat di titik itu. Bila jumlah muatan yang terangkut lebih kecil daripada kapasitas angkut, maka perluasan rute dengan menambah titik yang memiliki penghematan terbesar selanjutnya. Di sini ada atribut sistem, yaitu data umum instansi, data lokasi TPS, data lokasi SPA, matriks jarak, jenis dan kapasitas kendaraan, volume loading dan unloading, jumlah kendaraan. Di sini ada elemen sistemnya kendaraan, yaitu dump truck, sampah, lokasi TPS, lokasi SPA. Di sini ada formulanya CIJ, waktu perjalanan C, IJ, jarak dari titik awal I ke titik tujuan J, X, IJK, variabel pemilihan keputusan, F-nya itu node, UI, timbunan bahan setengah jadi, angkutan, DI, timbunan bahan setengah jadi
Harusnya ini dikata ya Bu, mohon maaf. Harusnya di yang ini tuh di TPS, belum saya edit Bu. Kendaraan, waktu operasi, menit, waktu bongkar dan muat. Di sini model matematisnya CIJ mencari waktu perjalanan minimum, adapun jumlah kendaraan yang beroperasi dinyatakan dengan K, 0, 1 K, dan setiap kendaraan akan kembali ke depot setelah menyelesaikan SPA. Terus di sini XIJK, I jika kendaraan K dari I menuju J, atau XIJK 0 jika kendaraan K dari I tidak menuju J. Penjelasannya, variabel keputusan yang digunakan adalah X, I, J, K. Nilai 1 menyatakan kendaraan K bergerak dari lokasi I ke J, sedangkan nilai 0 tidak. Setiap pasangan I dan hanya memiliki satu jalur yang terdiri atas satu atau beberapa ruas jalan. Di sini ada batasannya. Batasannya X, I, J itu 1, hanya satu kendaraan yang pergi dari TPS. Terus poin keempatnya, hanya satu kendaraan yang pergi ke TPS. Terus lanjutannya X, I, J, K, jumlah kendaraan yang beroperasi harus sama dengan jumlah kendaraan yang berangkat dari depot. I sama dengan I, J sama dengan 0, jumlah kendaraan yang beroperasi harus sama dengan jumlah kendaraan yang berangkat dari TPS. Di sini ada lanjutannya juga, X, I, J, K, waktu operasi harus lebih besar dari waktu perjalanan, waktu bongkar atau muat. UI menyatakan volume yang diangkut harus sesuai dengan kapasitas box. UI 01 sama dengan N menyatakan kendaraan yang melewati SPA tidak mengangkut. DI, sampah di TPS akan habis atau berkurang sesuai jumlah yang diangkut dengan memiliki. Dengan demikian tidak sampah di SPA dapat dimuat dalam satu truk. Di sini ada hasilnya, rute baru pengangkutan sampah yang terbentuk dari hasil perbaikan rute menggunakan tabu penjadwalan pengangkutan sampah pada setiap rute yang terbentuk. Rekomendasi dari hasil yang didapat berupa alternatif yang dapat diimplementasikan dalam operasi pengangkutan sampah di wilayah Bandung Barat. Di sini ada daftar pustaka juga, saya ngambil dari ini. Terima kasih banyak atas waktunya, mohon dikomentari Bu. Baik, terima kasih Pak Kanadi ya. Komentar saya, Pak Kanadi sudah pernah belajar VRP sebelumnya, sudah pernah kenal? Baru ini sih Bu. Baru ini, oke. Iya. Ya, jadi tadinya saya mau menunjukkan ini ada beberapa hal yang kurang pas terkait modelnya, tapi karena Bapak sendiri juga belum belajar, jadi nggak ada gunanya ya saya tunjukkan mana yang tadi seharusnya diperbaiki. Karena ini kan tadi seperti Bapak tunjukkan referensinya, jadi artinya kalau saya mau diskusi tentang modelnya ya dengan yang menulis gitu ya. Pak, jadi kan hanya merefer ke situ. Oke, tidak apa-apa. Cuma Pak Kanadi lupa ya bahwa kita tidak sampai kepada metode, apalagi hasil. Tadi masih ada ya. Harusnya tadi dilewat saja. Nah, apa yang sudah dilakukan oleh Pak Kanadi? Yang kurang apa coba Pak? Apa? Nanti dicek lagi ya. Juga nih. Jadi Pak Kanadi nanti bisa dilihat lagi catatan kuliah kita di pertemuan pertama ya, apa saja yang harusnya disertakan dalam membuat model. Tidak apa-apa, ini modelnya punya orang lain, tetapi tolong dicek juga notasi yang digunakan gitu ya, bahwa tadi ada yang salah, dari salah satu fungsinya itu nggak tepat, tapi itu bukan salah Bapak. Ini seperti tadi saya katakan itu, kalaupun mau didiskusikan, diskusi dengan si penulis begitu ya.
sebagai satu upaya menyodorkan model, saya hanya minta Pak, karena dicoba tolong dilengkapi apa yang saya minta untuk sampai di model. Apapun modelnya ya Pak ya. Bahwa tadi saya katakan ada fungsi yang kurang pas, tapi Bapak gunakan saja, tetap aja gunakan ini. Toh Bapak sudah menunjukkan ini pekerjaannya siapa, jadi kalau salah bukan salah Bapak gitu. Apa ya? Iya, siap Bu. Oke, jadi lengkapi saja sampai kepada terbentuknya model. Sesudah model muncul, yang lain yang hasil tadi buang Pak. Dan ini juga tidak harus menggunakan Metode ya Bu. ya di judulnya juga Bapak revisi Pak ya. Jadi cukup model rute penjadwalan pengangkutan sampah. Tapi tadi tidak sampai kepada penjadwalannya, jadi nggak cocok. Jadi kalau mau Bapak rubah judulnya model penentuan rute pengangkutan sampah, gitu. Tidak harus di Kota Bandung ya, karena model itu bisa digunakan dimanapun gitu, Pak ya. Jadi Bu, baik. Apa namanya pada batas tertentu Bapak revisi di bagian modelnya ya sudah, karena Bapak belum belajar gunakan saja gitu. Oke Pak ya, masih ada waktu sampai Senin. Oke, tolong ditutup share-nya. Terima kasih banyak Bu. Sama-sama. Gilirannya Pak Ahmad Rezano, silahkan. Ya Bu. Coba Pak, sambil menyiapkan, sambil Bapak mengevaluasi dulu sendiri. Ya Bu, ya Bu. Kira-kira seperti apa pekerjaannya? Ya Bu. Kelihatan nggak Bu? Belum. Ya, oke. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau saya presentasikan adalah rencana produksi unit Cokres Juni. Mau compare, coba mencari sisi yang lebih optimal gitu Bu, dengan data yang sudah terjadi di bulan Juni gitu Bu. Jadi mencoba untuk mencari bagaimana caranya proses yang ada di extruder ini bisa mendistribusikan, memenuhi permintaan dari proses selanjutnya. Mungkin kita bisa jelaskan satu. Mana caranya? Bentar Bu, mana caranya? Oke, mungkin saya jelaskan sedikit Bu. Di sini kita memproduksinya ada yang produk real dan ada produk kompon. Dan produk real ini bisa kita lihat hanya perbedaan mungkin di proses, ada yang coklatnya dark murni dan ada produk yang ada campur dengan susu, dan ada juga produk yang festive yang warna-warni Bu. Tapi semua itu dari proses yang sama, jadi hanya di akhir aja perbedaannya. Kemudian ada produk kompon. Kalau kompon ini adalah coklat yang bisa dikatakan ada campuran dengan yang non koko Bu. Jadi mungkin dari CBS, dari sawit ataupun dari butter. Perbedaannya itu nggak murni coklat dengan presentasi yang berbeda dengan real. Nah, ini proses pertamanya adalah proses distribusi penerimaan bahan baku koko emas dan koko butter. Nah, di sini ada proses penyimpanan di storage tank dengan kapasitas masing-masing 10 ton. Nah, jadi setelah di proses penyimpanan ini, dari storage tank kita akan menuju ke mixer nantinya Bu, di proses homogenisasi. Setelah itu ada juga bahan tambahannya adalah sugar. Sugar ini kita terima dari sugar dari supplier itu masih dalam bentuk gula kasar. Jadi di sini ada proses menurunkan particle size dari kasar menjadi halus sehingga memudahkan proses homogenisasi di mixer. Jadi ini sangat berpengaruh supply dari sugar mill, jika tidak mencukupi akan mengganggu ke proses ke depannya. Dan di sini proses selanjutnya di sini ada proses mixer, refining dan seasoning 1. Nah, proses mixing adalah
kita memixing semua dan menghomogenisasi semua raw material dan ingredients, dan kemudian keluar dari mixer ini akan di refining. Jadi yang homogenisasi ini, semua material ini dihaluskan, Bu. Jadi teksturnya jadi lebih halus dan lebih lembut. Setelah keluar dari, kita nyebutnya sini refining 5 roll, karena ada 5 roll ya, Bu ya. Ada 5 roll, kita nyebutnya 5 roll. Jadi keluaran dari sini, kemudian kita simpan di area seasoning 1, di mana bahan ini didiamkan dalam jolang selama 2 hari dengan suhu ruangan 17 derajat Celcius. Jadi tujuannya untuk membuat bahan lebih kering, solidify, dan lebih kering gitu. Dan itu butuh 2 hari. Lanjut, ini ada proses breaker, extruder, dan seasoning 2. Nah, proses breaker ini adalah proses menghancurkan, Bu. Jadi yang setelah di seasoning itu bahan menjadi lebih kering dan keras. Jadi kita harus menghancurkannya sehingga ukurannya itu maksimum 20 mm. Setelah itu keluaran dari breaker ini dia masuk ke extruder. Nah, jadi di extruder ini adalah tahapan pembentukan coklat dari padatan menjadi noodle atau rice. Yang seperti kita lihat di message itu, Bu. Nah, di sini adalah proses yang merupakan bottleneck. Jadi bottleneck ini dia menentukan throughput ke depannya. Karena kalau misalnya terjadi kegagalan di sini, jadi proses yang sudah sampai di sini, kalau sudah melewati lebih dari 3 hari, dia harus diproses ulang lagi, Bu, dari awal. Sehingga kita mengalami bottleneck di sini kalau terjadi kegagalan di extruder ini. Terus untuk produk real, kita menggunakan extruder nomor 1, nomor 3, dan nomor 4. Sedangkan untuk kompon, hanya kita menggunakan 1 extruder aja, extruder nomor 2. Terus setelah keluar dari extruder ini, dia akan melewati cooling tunnel, Bu. Ini ada cooling tunnel, adalah ruang pendingin. Jadi produk itu didinginkan sampai suhu 12 derajat Celcius di dalam conveyor, sehingga diharapkan dia lebih mengeras gitu setelah keluar dari extruder. Nah, jadi setelah dari keluar extruder ini, dia akan melewati hot panning atau polishing coloring. Di sini adalah proses penghancuran bentuk mie yang padatan itu menjadi meses yang lebih halus gitu, Bu. Dan melakukan proses polishing agar lebih kilap. Nah, di sini baru proses sieve. Jadi mensaring jangan sampai produk yang masuk itu masih berbentuk bongkahan atau dalam bentuk bubuk, sehingga produk yang dihasilkan lebih seragam ukurannya. Kemudian produk ini akan dibungkus dalam foil dengan gramasi yang sesuai dengan rencana produksi. Nah, yang permasalahan saya adalah bagaimana kita bisa targetkan produksi di extruder. Target produksi itu adalah 600.000 kilo atau 600 ton di bulan Juni 2020. Jadi bagaimana rencana jalan produksi dan extruder yang digunakan secara optimal. Jadi kita fokusnya ke extruder karena merupakan bottleneck yang digunakan secara optimal untuk tidak memerlukan overtime di hari Minggu, serta manpower minimal seminimal mungkin. Jadi bagaimana caranya keputusannya kita bisa menggunakan di extruder 1 itu kita sebut X1, menggunakan di extruder 3 kita sebut X2, X3 di extruder 4. Dan sekali lagi minta maaf, Bu, karena saya kurang masih bingung terhadap pemodelannya. Jadi saya membuatnya ini fungsi tujuannya memaksimalkan jam kerja dalam 1 bulan untuk mencapai 600 kg itu Z sama dengan 319 X1 karena kapasitas dari X2 itu per jam, tambah 435 X2, tambah 293 X3. Dengan fungsi pembatas itu jam kerja hari kerja itu di bulan Juni ada 25 hari, dan dalam 5 hari itu 22 jam dalam 22 jam. Jadi sama dengan 550 jam dalam 1 bulan, Bu. Nah, ini masih belum beres, Bu. Fungsi pembatasnya X1, X2 itu 600, Bu. Masih itu, Bu, masih belum selesai, Bu, untuk pemodelan. Oke. Iya. Ya, memang belum selesai, tapi saya boleh menyarankan beberapa hal ya. Pertama, Pak Rezano, ini sebetulnya kalau kasus real begini kan selalu menarik karena Bapak kerja di situ, Bapak menguasai sistemnya, tahu persis apa yang terjadi, sehingga menarik perhatian untuk menyimak begitu ya, sama seperti kasusnya Bu Hilda tadi, karena itu real pekerjaannya sehingga tahu persis apa yang terjadi di situ.
Nah, tapi catatan saya di sini, tadi Bapak menceritakan di bagian mana ada yang jadi bottleneck, Pak, ya? Ya, Bu. Nah, sebetulnya yang bottleneck itu akan menjadi kalau diangkat di bagian situ, itu akan memberikan manfaat yang baik ya, karena untuk perusahaan juga bisa mengatasi masalah walaupun kita tidak sampai kepada penyelesaiannya, tidak pada solvingnya. Tapi kalau Bapak mau angkat sebagai materi tesis misalnya nanti, ambil yang tadi dinyatakan bottleneck gitu. Terus apa yang mau direncanakan? Nah, sekarang kita lihat kepada model ini. Modelnya, fungsi tujuannya adalah memaksimumkan jam kerja dalam 1 bulan. Itu sesuatu yang tidak biasa, Pak. Kalau kita bicara fungsi tujuan itu ya, kita hanya akan memaksimumkan apa yang menjadi manfaat buat kita. Kalau keuntungan, kita maksimumkan keuntungan. Kalau ada benefit lain yang mungkin tidak diukur sebagai rupiah, ya kita manfaatkan benefitnya. Tapi memaksimumkan jam kerja itu tidak manusiawi, Pak. Gitu. Maksudnya bukan memaksimumkan jam kerja, memaksimumkan mesin mana yang kita akan maksimumkan gitu, Bu. Dengan batasan coba Bapak tunjukkan tadi modelnya. Ya, salah nih, Bu. Oh, ini iya, kapasitas, Bu. Kan saya memberikan catatan supaya Ya. Bapak perbaiki, ya. Ya, Bu. Jadi memaksimalkan jam kerja itu salah besar, tidak boleh kita memaksimumkan jam kerja. Paling-paling itu nanti menjadi fungsi pembatas. Ya, bahwa seluruh jam kerja harus terpakai misalnya, atau 90% dari seluruh jam kerja harus terpakai. Nah, itu menjadi pembatas, Pak, gitu. Tidak pernah menjadi fungsi tujuan. Ya, Bu. Nah, kemudian di sini ada parameter 319 itu adalah kapasitas produksi rata-rata ekstruder 1 gitu ya. Jadi kalau itu adalah menjadi parameter di fungsi tujuan, menjadi koefisien fungsi tujuan gitu, tidak boleh juga ada menjadi sebagai fungsi pembatas gitu. Ini rancunya model ini sebetulnya saya melihat sebagai kerangka begitu ya, sebagai kerangka model matematis ini saya sudah bisa menangkap Bapak punya satu fungsi tujuan dengan sejumlah fungsi pembatas. Nah, nanti karena Bapak akan revisi ini, yang menjadi tujuan itu adalah apa? Misalnya tadi ya, kalau Bapak ingin memaksimumkan, maka maksimumkan saja benefit atau keuntungan gitu ya. Pokoknya sesuatu yang kita ingin mendapatkan maksimum itu bisa menjadi fungsi untuk dimaksimumkan di fungsi tujuannya. Tapi kalau Bapak ingin meminimumkan, bisa nggak? Boleh. Minimumkan total lost time, total waktu yang terbuang misalnya, itu boleh gitu. Karena apa? Waktu yang terbuang itu kan ongkos, kan? Jadi kita ingin minimumkan gitu. Nah, begitu kira-kira. Kemudian nanti yang menjadi fungsi pembatasnya apa? Nah, Bapak balik lagi ke sistem yang tadi. Pak, kalau mau keseluruhan dari proses awal sampai akhir begitu ya, sampai jadi produk, bahkan tadi sampai dikemas Pak ya, sesuai dengan kemasan yang diinginkan, itu terlalu besar. Jadi Bapak boleh pilih di bagian mananya. Misalnya bukan harus. Misalnya tadi yang Bapak nyatakan sebagai bottleneck begitu. Kenapa? Karena kalau bottleneck bisa diatasi, yang lain itu kan tersendat tergantung pada apa yang menjadi bottleneck. Jadi ketika bottlenecknya diatasi, maka biasanya lalu proses menjadi lebih baik, lebih lancar gitu, Pak. Ya, tapi kerangkanya saya sudah menangkap. Bapak ingin membuat satu model ya mungkin linear programming, mungkin non-linear programming tidak masalah begitu ya, karena kita tidak sampai kepada metode, tapi ya itu tadi, apa yang boleh jadi fungsi tujuan, apa yang harus ada di fungsi pembatas. Ya. Jadi tujuannya sih gini, Bu, gimana caranya? Kan saya sudah dapat hasilnya aktualnya di lapangan, Bu. Ini datanya kan bulan Juni. Jadi kita mencoba
bagaimana caranya extruder mana yang kita optimalkan gitu. Karena kalau dikali dengan jumlah hari kerja, Bu, semuanya itu hanya bisa mencapai anggaplah 550 ton gitu, Bu. Nah, jadi ada Hanya satu bisa mesin mencapai dari target 600.000. 600, nah ya 600 ton. Ya. Nah, jadi mesin mana yang harus kita optimalkan gitu, Bu? Maksudnya biar apa? Mungkin dikasih overtime atau jangan Ya, semua mesin jalan karena terakhir akan tidak optimal gitu, Bu. itu dia. Makanya tadi saya bilang juga jangan dari proses awal sampai selesai jadi produk, Pak. Ya hanya extruder aja, Bu, yang di Battle ini kan yang extruder aja, Bu. Iya. Hanya di extruder aja. Iya, jadi extrudernya ada lebih dari satu. Ada 3 unit, Bu, ada 3 unit. 3 unit, tapi dengan sistem kerja yang sama. Sistem kerja yang sama, tapi kapasitasnya berbeda, Bu. Jadi kalau misalkan extruder 1 319, extruder 2 435 dan extruder 4 293. Oke. Karena Bapak sudah kenal operation research ya, jadi kalau saran saya Pak, ini kalau Bapak ingin memaksimumkan total hasil produksi Pak, Ya, nanti ya, Bu. jadi X1 itu adalah yang diproduksi oleh extruder 1, X2 oleh extruder 2, X3 oleh extruder 3, begitu. Bapak maksimumkan itu, dan ini menjadi pembatas bahwa extruder 1 itu kapasitasnya hanya 319. Itu ada di fungsi pembatas, Pak, gitu. Kira-kira seperti itu. Kebayang, Pak? Kebayang. Ya. Maksimumkan total hasil produksi yang didapatkan dari ketiga extruder ini. Pembatasnya adalah bahwa masing-masing extruder itu hanya bisa menghasilkan maksimum. Kalau kapasitas itu kan artinya maksimum yang bisa dihasilkan. Kemudian nanti ada demand. Demand-nya itu adalah 600 ton itu kan berarti dari ketiga extruder ini. Ya, Pak ya? Ya. Gitu. Jadi yang dihasilkan oleh extruder 1 ditambah yang dihasilkan dari 2 ditambah dengan yang dihasilkan dari 3 itu karena diinginkan 600 ton berarti lebih besar sama dengan 600 ton. Itu menjadi fungsi pembatas. Gitu, Pak. Jadi pembatasnya ada batasan kapasitas masing-masing extruder, ada batasan demand. Gitu. Nah, Bapak bisa lengkapi dengan kalau misalnya, oh ini relevan juga, ya silakan ditambahkan fungsinya. Pak ya. Nah, terus kalau yang fungsi pembatasnya dari manpower gimana, Bu? Ya, manpower itu, ini kan yang menghasilkan itu mesin. Lalu manpower di mana peranannya? Kalau misalnya satu orang itu menangani satu mesin, begitu, dan berarti dibutuhkan jam kerja orang yang sama dengan jam kerja mesin itu. Kalau misalnya jam mesinnya kerjanya berapa lama? 24 jam? 22 jam, Bu. Satu hari. 22 jam berarti kan harus sistem shift kan, Pak? Iya, Bu. Iya. Nah, Bapak bisa masukkan ke situ nanti satu orang itu harus bekerja satu shiftnya sekian jam, begitu, lalu nanti bisa diperoleh berapa orang yang harus kerja, begitu, yang dibutuhkan. Itu kaitannya dengan kapasitas, Pak. Tapi kalau Bapak sudah menuliskan di sini bahwa kapasitasnya itu 319, itu berarti selama 22 jam, Pak. Itu per jam, Bu, sebelum kali per hari, Bu. Atuh, ayo Bapak. Harus kali per bulan ya, Bu ya? Ya, enggak, terserah kalau satuan waktunya apapun. Tapi karena tadi kan dalam satu hari bekerja 22 jam, begitu. Ya. Lalu apakah 7 hari per minggu ataukah hanya 5 atau 6 hari per minggu? Hari itu kerja kan normal, Bu. Hari kerja normal 6 hari, Bu. 6 hari. Oke, berarti kan 22 dikali berapa? 20 sekian hari begitu. Itu kan jam yang tersedia ini 25 untuk hari, Bu, jadi ya, Bu. Ya, oke. Jadi 25 hari, satu harinya itu adalah 22, salah. Satu harinya ada, ya oke lah, 22 jam, tapi kan 22 jam itu berapa? 2 atau 3 shift gitu? 3 shift ya mestinya ya? Iya, 3 shift, Bu. Iya. Nah, itu nanti itu terkait dengan kapasitas yang tersedia gitu, Pak. Pak Harisanu sudah belajar MO kan? Sudah, Bu, sudah, Bu. Iya, di situ ada model perencanaan produksi.
Ya, gunakan aja model operation research yang diterapkan pada perencanaan produksi. Jadi kalau misalkan nanti outputnya keluaran dari maksimumkan ini berapa, baru kita bagi dapat harinya ya Bu ya. Jadi baru penjelasannya Tergantung. kalau Tadi misalkan kalau Bapak ingin memaksimumkan hasil produksi, kan berarti itu yang Bapak maksimumkan. Kalau Bapak ingin misalnya meminimumkan lost time gitu, ya itu Bapak. Jadi tergantung, Bapak bebaskan memilih apapun. Tapi semua yang terkait itu harus masuk ke dalam model. Semua yang terkait dengan spot yang Bapak pilih ya, tidak dari keseluruhan sistem. Pada spot yang Bapak pilih itu, nah semua yang terkait. Jadi misalnya kalau tadi ada kaitannya dengan jam kerja, pastilah jam kerja kan akan terkait dengan kapasitas. Ingin menentukan berapa jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan, juga begitu. Nah, jadi Bapak pastikan sekarang kalau Bapak ingin memaksimumkan total hasil produksi itu untuk apa? Untuk dapat keuntungan maksimum misalnya. Atau misalnya Bapak ingin meminimumkan total karyawan ya supaya nggak berlebih begitu. Nah, Bapak pilih yang mana? Karena sebetulnya ketika Bapak meminimumkan total karyawan, berarti Bapak sudah menekan ongkos. Ketika kita menekan ongkos dengan sendirinya, profit bisa menjadi lebih baik gitu. Jadi jangan meminimumkan total karyawan, tapi sekaligus ingin memaksimumkan keuntungan misalnya, kecuali Bapak mau membuat model goal programming. Itu ya tingkat kesulitannya di atas linear programming lah. Jadi Bapak pilih gitu. Makanya Bapak tuliskan model konseptualnya itu seperti apa. Ya, Bu. Gitu. Ya, jadi tidak harus kita itu menyatakan maksimumkan keuntungan. Padahal dengan meminimumkan total ongkos juga kan dengan sendirinya maksimum keuntungan. Dari mana kita meminimumkan total ongkos? Meminimumkan total karyawan supaya tidak berlebihan. Jadi pas saja seperti yang kita inginkan misalnya. Kayak gitu Pak. Pak ya? Oke, direvisi bekal Bapak sudah lebih banyak dari sebagian besar teman-temannya Pak. Bapak sudah kenal MO, sudah kenal OR gitu. Jadi harus tampil bagus. Tapi masalahnya saya bukan orang produksi, Bu. Kemarin produksinya malah bilang, oh ini mata-matai ya katanya. Oke. Pak, sampai hari Senin ya Pak ya, direvisi ya. Oke. Terima kasih Pak Rezano. Sekarang gilirannya Ibu Sarah. Hadirkah Ibu Sarah mana? Oke, ya. Ya, silakan. Ibu sudah tampil? Belum. Oke, sudah, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Sarah Ibrahim dengan nomor Ibu mahasiswa 1980-3008. Di sini saya akan memaparkan tugas pertama mata kuliah analisis perencanaan sistem, dosen pengampu yang terhormat Dr. Insinyur Hajah Cucu Tarliah Dimyati MSc. Yang pertama itu saya akan membacakan tentang tema atau judul yang saya pilih, yaitu mengenai pemodelan atau model optimasi distribusi beras Bulog di Provinsi Jawa Barat. Kemampuan untuk mengelola jaringan distribusi yang baik merupakan suatu keunggulan kompetitif yang sangat penting bagi industri. Distribusi yang tidak tepat akan berdampak besar pada semua aspek, terutama profit perusahaan. Jumlah yang sesuai dan waktu yang tepat merupakan titik krusial dalam distribusi.
Sistem distribusi dan transportasi harus dirancang secara optimal sehingga diperoleh biaya yang seminimum mungkin. Maka dari itu, ini ada beberapa penjelasan mengenai elemen sistemnya. Elemen sistemnya ada komoditas atau beras, kendaraan pengangkut, truk, depot kendaraan dengan gudang bulog. Untuk atribut sistemnya, ada jumlah kendaraan, waktu jarak tempuh pengiriman komoditas beras, kapasitas truk penyimpanan beras, volume beras yang tertampung di tiap bulog, waktu kenaikan beras, waktu menurunkan beras, dan jam operasional kendaraan atau jam kerja. Untuk interaksi sistemnya, itu beras di setiap gudang bulog diangkut ke kendaraan truk yang memiliki kapasitas angkut terbatas. Lalu truk mengambil beras ke gudang bulog, lalu beras dikirimkan ke tempat-tempat pemesan. Apabila waktu operasi atau jam kerja sudah selesai, maka seluruh kendaraan truk akan kembali ke depo. Jika waktu operasi belum selesai, maka kendaraan truk akan kembali mengambil beras. Kemudian ada subsistemnya, sistem distribusi dapat menggunakan kendaraan pick-up. Untuk mekanisme sistemnya, ini ada input, beras yang harus dikirim dari gudang bulog ke tempat-tempat pemesan. Ada proses juga penetapan wilayah, penetapan rute, penetapan jumlah kendaraan, penetapan jadwal pengiriman, penetapan ongkos operasional. Untuk outputnya sendiri, terpenuhinya kebutuhan beras dengan biaya operasional yang minimum cost. Lalu ada lingkungan sistem. Untuk lingkungan sistem ini terbatas pada pendistribusian beras bulog kepada pelanggan. Untuk latar belakang sendiri, Perum Bulog sebagai wakil pemerintah dalam melakukan pemerataan dan distribusi beras yang merupakan komoditi pangan pokok bagi masyarakat Indonesia. Tentunya harus memperhatikan pola distribusi yang optimal. Dalam menjalankan proses operasionalnya, Perum Bulog akan dibantu oleh subdivisi regional yang akan menangani perbesaran di wilayah kerjanya masing-masing. Lalu untuk tujuan pemodelannya, penelitian ini bertujuan untuk menentukan jalur perencanaan dan jumlah optimum distribusi beras dari subdivisi regional Jawa Barat ke kabupaten dan kota yang dapat meminimumkan biaya distribusi, sehingga biaya yang timbul akan mencapai titik terendah menggunakan metode transportasi linear programming dan Lumindo. Untuk asumsi modelnya, kendaraan truk memiliki kapasitas angkut yang sama, tiap wilayah pendistribusian beras hanya dikirim oleh satu kendaraan, waktu tempuh pendistribusian beras dari asal I ke tujuan J, dan dari tujuan J ke asal I memiliki waktu tempuh yang sama. Waktu operasi bongkar dan muat harus lebih besar dari waktu perjalanan. Kendaraan truk bisa mengunjungi gudang bulog lebih dari satu kali. Untuk karakteristik modelnya, rute kendaraan dalam pendistribusian beras diawali dan diakhiri di gudang atau bulog. Saat kapasitas kendaraan truk sudah penuh, kendaraan akan menuju ke tempat pemesan untuk mendistribusikan beras. Jika waktu operasi masih ada, kendaraan truk akan mengambil beras kembali ke gudang bulog. Pengambilan beras harus dilaksanakan dalam interval waktu tertentu. Untuk model konseptual yang pertama, yang digunakan antara lain, pertama variabel keputusan, yakni sebuah persamaan yang merupakan hasil akhir yang paling optimal. Hasilnya merupakan target angka tertentu yang nilainya maksimum atau minimum dengan satuan ukur adalah kilogram atau ton. Yang kedua, variabel fungsi tujuan merupakan pertidaksamaan atau persamaan matematika yang mencerminkan tujuan yang hendak dicapai yang akan diukur dengan satuan rupiah. Lalu yang ketiga, variabel fungsi kendala menunjukkan fungsi matematika yang menjadi kendala dalam memaksimalkan atau meminimalkan tujuan akan menggunakan satuan ukur kilogram atau ton. Model konseptual yang kedua, S1, itu jumlah pengadaan beras pada subdrive
Diffre ke I dalam kurung ton. DI sesuaikan permintaan beras kota atau kabupaten DJ satuannya ton. CIJ ongkos angkut dari Diffre I ke kota atau kabupaten dengan tujuan J dalam satuan rupiah atau ton. XIJ itu jumlah beras yang diangkut dari divisi regional atau Diffre I ke kabupaten dan kota tujuan ke J dalam satuan ton. Maka dapat dihasilkan model matematisnya seperti ini, Ibu. Oke. Catatan saya, Ibu Sarah ya. Ya, Bu. Tadi Ibu menuliskan subsistem. Sebetulnya ini karena sistemnya itu luas ya. Jadi sebetulnya ketika Ibu menuliskan subsistem itu Ibu bisa jelaskan. Halo? Ya. Iya, halo Bu. Ya, subsistemnya itu sebetulnya Ibu bisa ambil misalnya distribusi beras di daerah mana itu. Ya, kalau tadi Ibu kan menuliskan subsistemnya itu adalah mana, Bu? Coba tunjukkan. Sebentar, Ibu. Nah, sistem distribusi menggunakan kendaraan pick up, bukan subsistem. Kalau Ibu menuliskannya, subsistemnya adalah sistem distribusi yang menggunakan kendaraan pick up. Artinya ada kendaraan lain yang digunakan, tapi kan itu Ibu harusnya tunjukkan bahwa distribusi ini bisa menggunakan pick up, bisa menggunakan kapal misalnya, bisa. Nah gitu. Subsistemnya Ibu pilihnya yang menggunakan kendaraan darat misalnya. Gitu ya Bu ya, ini pemahaman tentang subsistem. Kemudian lingkungan sistem Bu, coba. Lingkungan, nah, Ibu menuliskan lingkungannya ini terbatas pada pendistribusian beras Bulog kepada pelanggan. Bukan, yang dimaksud lingkungan sistem ini kita mengamati satu sistem nih. Nah, kan di seputarnya itu ada sistem lain yang terkait gitu. Ya, jadi kalau ini sistem pendistribusian beras, misalnya apa yang menjadi lingkungan sistemnya, begitu ya, di situ pasti ada misalnya saja sistem termasuk pemerintahan juga, karena kan distribusi beras itu kan juga ada kaitannya dengan pemerintah ya Bu ya, gitu. Lalu ada penduduk yang membutuhkan pasti gitu, karena ini kan bukan raskin ya, ini beras dari Bulog misalnya, kan gitu ya Bu ya. Nah itu ya, jadi apa sistem-sistem apa yang ada di lingkungan sistem yang Ibu amati gitu. Kemudian tadi kesalahan berikutnya adalah sebagai model konseptual. Coba Bu lihat, ada dua ya, Ibu menuliskan model konseptual. Yang pertama, saya awalnya tidak ada dua model konseptual. Yang pertama ini sebetulnya kok ada eko ya? Yang dimaksud dengan model konseptual itu adalah konsep Ibu untuk memodelkannya itu seperti apa gitu. Kalau ini menjelaskan tentang variabel keputusan, variabel fungsi tujuan, variabel fungsi pembatas gitu ya, itu bukan model konseptual. Dan ini kan Ibu ambil dari pekerjaan orang lain ya Bu ya, karena tadi saya lihat sudah menggunakan Lindo, padahal Ibu kan belum belajar menggunakan Lindo, kan belum tahu ya. Jadi ini pekerjaan orang lain. Sekali lagi ini seperti tadi Pak siapa ya yang saya bilang Pak Karnadi ya tadi, yang saya bilang kalaupun ada kesalahan dalam modelnya bukan kesalahan Pak Karnadi, ini pun juga bukan kesalahan Ibu, tapi karena Ibu nanti akan belajar yang ini, maka saya harus tunjukkan sekarang salahnya apa. Ini bukan model konseptual. Dan variabel keputusan itu bukan persamaan. Di sini tertulis variabel keputusan, yakni sebuah persamaan yang gitu ya, bukan.
kemarin kan kita bahas apa variabel, apa parameter. Lagi-lagi tuh Bu Hilda ya yang kena. Jadi harusnya itu adalah besaran yang akan menentukan nilai fungsi tujuan, itu adalah variabel keputusan. Sedangkan variabel yang terkait dengan fungsi tujuan dan fungsi pembatas itu mestinya parameter, bukan variabel, karena variabelnya itu ya variabel keputusan itu. Itu akan ada pada setiap fungsi tujuan maupun fungsi-fungsi pembatas gitu. Kemudian di berikutnya Bu, model konseptual 2 itu yang ditampilkan adalah notasi, bukan model konseptual. Jadi ini notasi yang digunakan dalam model gitu. Nah, sekarang sampai ke modelnya itu ini bukan salah Ibu ya. Ini salahnya si Ibu nggak mencantumkan sih namanya siapa, nanti dicantumkan Bu ya referensi yang Ibu gunakan. Dan lindoknya dibuang karena kita tidak sampai kepada metode. Ini salah karena di awal dia akan menentukan rute, tapi yang muncul model transportasi gitu. Ya jadi di awal bicara apa, di ujung yang tampil apa, ini nggak nyambung gitu Bu ya kalau istilahnya mungkin tidak ada hubungannya dengan penentuan rute. Padahal tadi di awal-awal katanya kan akan menentukan rute. Bahkan sampai kepada definisi berikutnya juga kan tadi bahwa dianggap bahwa berasal dari depot, kembali ke depot gitu. Di sini nggak muncul. Jadi ini modelnya salah. Ibu kalau mau melanjutkan ini, ganti modelnya Bu. Ambil model VRP gitu. Ya, model VRP itu menentukan rute. Atau kalau Ibu mau gunakan modelnya ini sebagai model distribusi ya, model transportasi, maka cerita awalnya yang harus Ibu rubah gitu. Oke, Ibu boleh pilih yang mana yang akan Ibu kerjakan gitu. Ya, jadi sekali lagi kalau ini pekerjaan orang lain Ibu cantumkan supaya nanti Ibu tidak dikatakan mengambil hak orang gitu ya, Bu ya. Oke, itu catatan saya untuk Ibu Sarah. Terima kasih Bu Sarah. Dan berikutnya Ibu Harisma. Ibu Harisma masih? Ya, silakan. Bapak Ibu, ini waktu sudah 9.54. Apakah kita bisa, Pak Yogi masih ada nggak? Apakah kita bisa lanjut Bapak Ibu sesudah ini ada kuliah? Ada Bu. Ada ya. Oke, jadi kalau begitu mungkin Ibu Harisma ini adalah yang terakhir menyampaikan hari ini. Tidak apa-apa, nanti di minggu depan itu, hari Sabtu depan itu saya akan menjelaskan tentang model-model penentuan penilaian kinerja. Tapi kita akan sisihkan waktu untuk presentasi Bapak Ibu yang belum dapat giliran hari ini. Mohon maaf ya Pak, kepada Pak Luki, Pak Genta, Pak Jodat, dan Pak Nizam. Saya nggak disebut, Bu. Presentasinya hari Sabtu depan, boleh ya? Bu Cucu. Ya. Saya juga belum ya, Bu. Siapa? Dian. Bu. Oh, Pak Dian ya? Bukan, siapa? Iya, saya. Pak Dian, mana? Iya. Ini kan tadi kami sudah mendengar penjelasan Ibu dari koreksi teman-teman, presentasi teman-teman. Kemudian untuk koreksi soal tugas itu, apakah nanti bisa misalkan kami langsung ganti tema dan sebagainya, menyesuaikan keterangan Ibu, bisa ya Bu ya, langsung ya Bu ya di hari Senin itu. Boleh. Jadi kalau presentasi lagi yang revisi ya Bu ya. Ya, silakan Pak. Jadi untuk semua saja yang akan merevisi, saya tunggu hari Senin jam 6 sore paling lambat. Pak Dian jangan terlambat lagi, mudah-mudahan. Terus untuk yang belum presentasi, ya yang dipresentasikan adalah hasil revisi. Gitu ya. Siap ya semuanya yang belum. Untuk yang sudah bagaimana? Lah saya kan mempresentasikan, yang masih salah tidak apa-apa. Tidak apa-apa, kita masih punya 2 kali lagi acara seperti ini, dan ini adalah pembuka begitu ya.
selalu harus ada yang menjadi jembatan dari satu sisi ke sisi lain. Satu sisinya itu adalah yang belum sempurna, sisi lainnya bukan yang sudah sempurna tapi sudah lebih baik. Begitu ya, Bapak Ibu ya? Oke, jadi untuk semuanya, kalau yang akan merevisi, silahkan saya tunggu sampai hari Senin jam 6 sore maksimum. Dan untuk Bu Harisma, silahkan Ibu masih punya waktu, pas-pasan. Iya Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu, Bu, bisa lebih keras suaranya, Bu? Iya Bu. Di sini saya akan memaparkan model penentuan lokasi akhir pembuangan sampah di kota XYZ. Sebenarnya saya ngambil ini dari jurnal, Bu. Cuman kotanya saya asumsikan aja gitu. Pertama, sistem distribusinya, elemen sistemnya ada TPS, tempat pembuangan sementara, ada TPA, ada jarak tempuh, dan kapasitas. Atribut sistemnya yaitu jumlah TPS, jumlah TPA, kapasitas TPS, dan TPA, dan jarak tempuh dari TPS ke TPA. Interaksi sistemnya, sampah diangkut dari TPS menuju ke TPA menggunakan armada dengan kapasitas angkut tertentu melalui lintasan atau rute tertentu. Tujuannya untuk menentukan pemilihan pembuangan sampah akhir perkotaan yang terbaik. Subsistemnya, sistem distribusi darat menggunakan truk sampah. Mekanisme sistemnya, inputnya ada sampah yang ada di TPS akan dikirim ke depot, dari depot ke TPA. Prosesnya jarak masing-masing dari TPS ke TPA. Outputnya pemilihan lokasi pembuangan akhir, pembuangan sampah akhir perkotaan yang terbaik. Sistem ini terbatas pada lingkungan sistem distribusi sampah dari banyaknya TPS, sedangkan TPA-nya hanya terbatas. Latar belakangnya, di latar belakangi karena sistem distribusi dan transportasi sampah kota dapat berkaitan dengan rute yang harus ditempuh oleh kendaraan pengangkut sampah dari beberapa tempat pembuangan sementara menuju ke tempat pembuangan akhir. Mempertimbangkan jarak dari masing-masing TPS menuju ke TPA karena jumlah TPS yang tersebar di wilayah perkotaan sangat banyak, sementara jumlah TPA terbatas. Sampah yang dihasilkan oleh masyarakat per hari dan kapasitas maksimum sampah yang ditampung oleh TPA per hari. Tujuannya, pemodelan sistem ini bertujuan untuk menentukan model matematis penentukan lokasi TPA yang optimal untuk masing-masing TPS di kota XYZ. Asumsi model, jumlah TPS permanen, saya asumsikan 73 sesuai jurnal yang saya baca. Jumlah TPA-nya diasumsinya 2. Jarak tempuh yang diambil dengan menggunakan Google Maps pada setiap TPS-nya yang dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup di kota XYZ. Karakteristik modelnya, pemilihan lokasi pada masing-masing TPS menuju ke TPA dengan mempertimbangkan waktu tempuh kendaraan yang didapat dari Google Maps. Terus, pemilihan lokasi terbaik akan dibatasi oleh pemilihan jarak terdekat dari tempat pengumpulan sampah sementara ke tempat penampungan akhir. Volume sampah yang dihasilkan oleh masyarakat per hari dan kapasitas maksimum sampah yang dapat ditampung oleh TPA per hari. Modal konseptualnya, formulasi pada penelitian ini didasarkan pada jarak yang ditempuh dari A1 destinasi awal TPS permanen menuju ke BJ destinasi akhir TPA, serta volume sampah yang diangkut dari tiap TPS, di mana YIJ adalah jarak yang ditempuh kendaraan dari destinasi A ke I menuju destinasi B ke J. Untuk menentukan nilai beberapa ton volume sampah kota XYZ, maka digunakan nilai 0,19 sebagai koefisien nilai rata-rata faktor konversi mix municipal waste berdasarkan dari penelitian sejarah Jevo 2015. Formulasi konversi dari satuan volume meter kubik ke satuan berat ton berdasarkan pada Sarajevo 2015 adalah volume meter kubik dikali konversi faktor sama dengan berat per ton.
maka jumlah tonase sampah yang dihasilkan oleh kota Z mengikuti rumus di atasnya, Bu. Variabel modelnya yaitu I untuk lokasi pada TPS, Y untuk lokasi tujuan pembuangan sampah TPA, YIJ merupakan jarak TPS menuju TPA, PIJ merupakan volume timbun sampah pada TPA dari TPS per ton, DI adalah dimensi sampah pada TPS per kubik, CJ merupakan kapasitas maksimum TPA per ton, CFG merupakan faktor konversi sampah kota, mix municipal waste pada TPA. Parameter modelnya jarak optimal pembuangan sampah dari TPS ke TPA Z yang memiliki lokasi terbaik XYZ. Fungsi tujuannya untuk meminimalisasi jarak tempuh pembuangan dari TPS menuju TPA. Fungsi pembatasnya untuk memastikan sampah yang masuk pada TPA dan TPS tidak melebihi kapasitas maksimum. Batasan keempatnya adalah variabel keputusan dalam untuk menentukan pemilihan lokasi terbaik. Batasan kelimanya menentukan volume sampah yang masuk pada TPA dari TPS sesuai dengan satuan kapasitas. Sedangkan batasan ke-6 merupakan variabel integernya. Model formulasinya seperti ini. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Harisma, saya boleh tahu S1-nya dari jurusan apa, Bu? Teknik kimia. Oke. Jadi belum kenal operation research ya, Bu ya? Iya, belum. Oke. Nah, catatannya adalah Ibu bisa tolong tadi tunjukkan terus. Sesudah ini. Nah, ini ya. Jadi ini model konseptualnya adalah bahwa sampah dari sejumlah TPS itu akan diangkut oleh sejumlah armada ya yang akan dibawa ke TPA. Oke. Ini seperti yang terjadi pada Bu Hilda tadi, Ibu harus bedakan antara notasi yang sebetulnya menyatakan subscript, gitu ya, itu indeks ya. Jadi seperti di sini, YIJ adalah jarak yang ditempuh kendaraan dari destinasi A ke I. Itu untuk orang yang belum paham operation research lah misalnya, itu menyebabkan bingung. Harusnya Ibu menuliskan YIJ, IJ-nya itu subscript, Bu, di bawah. Ya, itu adalah jarak kendaraan dari destinasi A, I-nya subscript juga. Jadi jangan destinasi A ke I, itu kan jadi seperti dari A ke I, padahal AI maksudnya, gitu ya. Nah, kemudian menuju ke destinasi BJ, J-nya juga subscript. Gitu ya. Ya, Bu. Oke, yang berikutnya, Bu. Oke, ini adalah untuk menghitung berapa sebetulnya berapa berat yang akan diangkutnya. Tidak apa-apa, Ibu cantumkan volume dikalikan faktor konversi. Oke, lanjut. Nah, ini Ibu harus bedakan. Tadi indeks I dan J itu indeks. I itu indeks untuk lokasi TPS, J itu adalah indeks untuk lokasi TPA. Kenapa? Karena TPS-nya lebih dari 1 dan TPA-nya juga lebih dari 1, gitu ya. Sehingga kita harus nyatakan dengan indeks. Pisahkan, itu bukan variabel. Kemudian YIJ itu adalah tadi kan itu jarak dari TPS menuju ke TPA. Jadi TPSI menuju ke TPAJ, karena itu IJ-nya tadi harus subscript. Kalau itu jarak, berarti kan ada datanya, Bu. Maka dia bukan variabel, tapi parameter. Gitu ya, Bu ya? Begitu juga dengan VJI. Itu pun adalah parameter. DI itu mungkin bukan demand sampah ya, tapi volume sampah ya yang harus diangkut ke TPAJ,
Ya, dan DI ya, berarti yang harus diangkut dari TPSI. CJ, kapasitas maksimum, itu juga semuanya parameter. Lalu variabelnya yang mana gitu. Nah, sekarang Ibu mungkin agak kesulitan untuk menjelaskan ya, variabel itu adalah yang akan kita tetapkan nilainya. CFJ, J-nya juga harusnya subscript ya, merupakan faktor konversi sampah kota. Itu C-nya itu menyatakan apa Bu tadi Bu? Kalau nggak salah kan tadi Bu penunjukannya faktor konversi. Faktor konversi sampah kota. Oke, conversion factor maksudnya itu ya. Tapi mungkin Ibu bagusnya Ibu gunakan satu huruf yang beda. Kalau C itu kan tadi sudah jadi kapasitas. Mungkin Ibu ganti kapasitas dengan K, misalnya KJ gitu. Sehingga faktor konversi itu Ibu nyatakan dengan C, tapi jangan CF, karena kalau CF itu bisa dibaca sebagai perkalian C dengan F. Gitu. Jadi Ibu tuliskan KJ itu kapasitas maksimum untuk TPAJ, kemudian CJ itu adalah faktor konversi sampah. Tapi apakah itu konversinya berubah? Kan sebetulnya tidak ya. Tadi yang Ibu sudah tuliskan 0, sekian, jadi cukup. Iya Bu, nggak berubah. Tanpa butuh indeks J ya sebetulnya ya. Jadi C saja ya sebagai konversi. Oke, lanjut Bu. Lanjut. Nah, ini parameter. Jadi tadi seharusnya ya Ibu tunjukkan mana yang indeks, mana yang parameter, mana yang variabel. Dan variabelnya belum muncul, Bu. Ya, karena tadi XIJ kan sudah digunakan nih. Nah, sekarang Ibu lanjut ke modelnya. Nah, di sini ada YIJ, XIJ. YIJ itu ini sudah benar menulisnya sebagai indeks nih. Tadi kenapa enggak? Kalau di sini bisa benar. Jadi tadi YIJ itu apa, Bu? Lupa Bu. Ini jarak dari TPS ke TPA. Oke, kalau XIJ? Nggak ada, kan? Makanya saya katakan Ibu belum menuliskan variabelnya. Yang ada tadi hanya indeks dan parameter. Variabel itu yang akan ditentukan. Saya menduga XIJ-nya itu adalah variabel 01. Kenapa? Karena kita akan menempuh sejarah YIJ itu kalau memang dilakukan perjalanan dari I ke J gitu. Coba Ibu lanjut deh. Nah, kan benar kan? Ini kesalahannya, kekurangannya adalah Ibu menuliskan sigma XIJ. Nggak ada batasnya. Ya, harusnya kan ada batasnya. Ya, jadi di sini dikatakan variabel keputusan dalam untuk menentukan. Nah, Ibu nanti cek lagi ya model yang Ibu gunakan di batas 6 ini. Variabel integer XIJ sama dengan integer, harusnya XIJ itu sama dengan 0 atau 1. Itu biner, variabel biner, binary variable gitu. Ya, jadi Ibu cek lagi, kelihatannya ada yang kurang Ibu masukkan ke sini gitu. Tidak apa-apa karena masalah modelnya sendiri adalah sesuatu yang Ibu belum pelajari, tapi saya kan harus tunjukkan bagaimana yang seharusnya. Itu ya, Bu ya? Oke, ini masih Ibu bisa revisi. Modelnya ini sudah benar dalam arti dari awal ingin menentukan rute gitu ya sampai ke akhir ada modelnya. Memang belum sempurna modelnya, Ibu harus cek lagi. Tetapi alur ceritanya sudah benar gitu. Bu Karisma ya? Oke, Ibu cek lagi, Ibu revisi, termasuk penulisan indeks ya Bu ya, nanti ya saya tunggu sampai hari Senin. Ya Bu, terima kasih. Oke, Bu Harisma bisa tolong ditutup ya? Ya, sekian, terima kasih. Sama-sama. Nah, jadi ada Pak Luki, Pak Genta, Pak Jaudat, Pak Dian, dan Pak Nizam yang belum mendapatkan giliran.
insya Allah kita akan laksanakan di hari Sabtu depan. Bapak-bapak mudah-mudahan tidak kecewa ya. Tapi ada baiknya karena bapak-bapak sempat melakukan perbaikan dulu untuk yang harus memperbaiki, sehingga nanti yang dipresentasikan itu adalah hasil revisi dari yang hari ini. Untuk ibu bapak dan yang tadi mempresentasikan yang masih harus direvisi tidak apa-apa, toh kesempatan memperbaiki sama dimiliki gitu ya, hanya menyampaikannya saja gitu. Insya Allah nanti pada presentasi kasus kedua Bapak Ibu sudah lebih tahu lagi bagaimana harus menyampaikan apa yang harus disampaikannya. Itu ya Bapak Ibu ya. Pak Jaudat ya, ternyata ketua kelasnya Pak Jaudat ya? Ya Bu. Ya, Bu. Oke. Jadi nanti Pak mana Pak Jaudat teh? Saya nggak lihat wajahnya. Wafa Bu, panggilannya Pak Wafa. Oh Pak Wafa, maaf. Iya, oke. Mana tuh? Nggak muncul? Live kayaknya Bu. Oh, sudah live ya. Kayak Pak Rezano juga sudah ada di mobil tuh. Kemana Pak? Pulang Bu. Jangan dipanggil Bu, nanti nabrak tuh Bu. Udah, jangan sambil lihat, masih sambil lihat HP ya, Pak. Jangan lihat jalan aja Pak. Mudah-mudahan selamat. Amin. Jadi Pak Yogi katanya tadi akan menyampaikan rekaman hasil kuliah kita hari ini kepada ketua kelasnya Pak Wafa. Dan nanti Pak Yogi juga setuju kita lanjutkan presentasi untuk yang belum di hari Sabtu yang akan datang, insya Allah ya. Baik, kita tutup saja karena sebentar lagi kelas berikutnya ya. Bapak Ibu harus masuk ke kelas berikutnya. Terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu. Terima kasih untuk kesediaannya sabar mendengarkan omelan saya, bukan omelan jelek ya. Ini adalah saran yang mudah-mudahan bisa menjadi bekal Bapak Ibu, karena suka tidak suka Bapak Ibu harus sampai selesai keluar tesis, dan ketika kita menyusun tesis kan pasti butuh model. Ya, apapun modelnya, karena itu kita tidak batasi sekarang ini untuk model matematis. Mungkin Bapak Ibu tidak tertarik dengan model matematis. Saya beri kesempatan untuk yang memodelkan satu permasalahan yang non matematis untuk Bapak Ibu yang memang tidak tertarik gitu. Tapi karena kita ada di TI, ya sekali ini malah saya boleh maksa ya, modelnya harus model matematis. Yang ini, yang berikut nanti tidak. Oke, Bapak Ibu terima kasih. Kita tutup saja dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.